Oke, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Pada sehat semua? Ya, Alhamdulillah baik Pak. Bintang, Sehat Apri, Pak, suaranya tadi habis Pak. Ferdi, kenapa? Suaranya habis. Suaranya siapa itu? Afri? Suara bintang Pak. Oh, Bintang, Pak. Bintang. Kenapa? Habis ngapain? Habis konser atau habis ikut demo kemarin? Dangdutan. Apri gimana, Apri? Sehat, Apri? Alhamdulillah Pak. Kayaknya Memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ferdi. Berikutnya Bapak akan melakukan share screen ya, perihal materi kontrol panel hosting, yang mana modul ini atau slide ini sudah Bapak bagikan kepada kalian. Kalian bisa membukanya atau kalian cukup bisa melihat dari tampilan yang Bapak share kali ini. Oke, bisa tampil? Bisa Pak. Bisa ya? Kalian sudah melihat ya? Oke, kita hari ini akan belajar tentang kontrol panel hosting, yang mana kontrol panel hosting ini adalah KD pertama ya, yaitu kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya, yaitu mengevaluasi kontrol panel hosting, dan indikator pencapaiannya adalah memahami kontrol panel hosting dan menyimpulkan kontrol panel hosting. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kalian ya, setelah kita berdiskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan dapat menyimpulkan apa itu kontrol panel hosting ya, dengan benar tentunya. Dan setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kalian dapat menilai kontrol panel hosting dengan tepat. Maksudnya adalah kalian dapat memilih kontrol panel hosting yang tepat atau kontrol panel hosting mana yang bisa atau yang cocok digunakan. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu kontrol panel hosting, kita belajar dulu apa itu hosting. Kalian pernah dengar ya hosting ya? Iya Pak. Ya, pernah ya. Mungkin dari kalian pernah ada yang membuat website. Ya, hosting itu bisa juga disebut dengan web hosting atau SEO hosting, yaitu sebuah tempat ya, sebuah tempat atau penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet. Jadi ketika kita membangun sebuah website, itu file-file dari website kita supaya dapat diakses oleh khalayak luar menggunakan koneksi internet, itu file-file website kita dititipkan di yang namanya hosting ya. Data di situ bisa berupa file, bisa file-file pendukung untuk membangun websitenya, bisa teks, gambar ya, bahkan aplikasi atau program dan database. Sekarang kita tahu banyak aplikasi-aplikasi yang berbasiskan web ya. Nah, lalu apa sih? Kalau tadi kita belajar tentang hostingnya, kita mengetahui apa itu hosting. Sekarang kita kontrol panel hosting ya. Kontrol panel, mungkin kalian sudah sering dengar ya, kontrol panel, apalagi di sistem operasi Windows itu ada yang namanya kontrol panel. Nah, mungkin kalian beranggapan, apa sih kontrol panel itu? Kalau di Windows kontrol panel itu apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin kalian kan pernah ya, pasti ya.
Coba masuk ke kontrol panel aja, masuk ke sini. Nah, kontrol panel itu untuk apa sih? Ada yang bisa jawab? Untuk mengatur software yang ada di PC itu, Pak. Apakah hanya software? Ya, semuanya sih, semua. Berarti untuk mengatur resource yang ada di CPU tersebut ya, atau resource yang ada di komputer tersebut ya, baik itu software, baik itu hardware-nya, ya kan? Contoh ketika kita mau menguninstall software, ya berarti kita bisa masuk ke kontrol panel. Atau kalau kita mau mengatur tampilan grafis ya, atau mau update Windows, kita juga bisa masuk ke kontrol panel. Nah, jadi kontrol panel itu adalah fungsinya untuk memanage atau mengatur ya sebuah sistem. Nah, kontrol panel hosting berarti itu adalah sebuah tools atau alat ya yang memungkinkan kita untuk mengelola, ingat ya, mengelola semua aspek layanan hosting. Ya, semua aspek layanan hosting. Seperti kita tahu, ada apa aja sih layanan hosting itu? Di layanan hosting itu banyak sekali ya layanan-layanannya. Ada layanan untuk web, ada layanan untuk email, ada layanan untuk FTP server, ada layanan untuk apa namanya share domain atau share hosting juga, banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, untuk mengatur layanan atau mengelola semua aspek layanan itu, ya kita memerlukan atau si penyedia layanan hosting ini itu memberikan yang namanya tools atau alat yang namanya kontrol panel. Pasti setiap kalian menyewa sebuah hosting itu pasti ada kontrol panelnya, ya. Nah, dengan kontrol panel ini memungkinkan kita melakukan sebagian proses pengadministrasian, proses pengelolaan sistem, ya, yang tadinya kompleks, ya, yang tadinya kompleks itu hanya dalam beberapa klik dari tampilan adminnya. Kalian bisa lihat tampilan kontrol panel. Ini adalah tampilan kontrol panel. Yang ini adalah tampilan cPanel, ya. Sedangkan yang bawah adalah tampilan dari EHCP, Easy Hosting Control Panel, ya. Kalian bisa lihat ya, di sini ada yang berkaitan dengan file, ya, pengelolaan file. Di pengelolaan file itu ada apa aja? Di pengelolaan filenya ada file manager, ada image, ada FTP, ada web disk, ya, ada kita bisa lihat disk usage-nya sudah berapa, ya. Lalu di EHCP juga ada, ya. Jadi kontrol panel hosting itu macamnya ada apa aja? Ada cPanel, ya, ada Flash, lalu ada webmin, ya, ada EHCP, Easy Hosting Control Panel. Ini yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan praktek kita. Lalu ada DTC, Domain Technology Control, ada Interworks, dan ada Agenti. Ya. Yang paling familiar mungkin bagi kalian adalah cPanel ya. cPanel ini hampir semua hosting itu menggunakan kontrol panel cPanel. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, tugasnya tadi ya, kalian membuat blog atau bisa menggunakan blog yang lama kalian, menggunakan WordPress, lalu kalian amati kontrol panelnya milik WordPress, lalu kalian posting di blog kalian sendiri, dan nanti teman-teman kalian menanggapi dari masing-masing blog milik kalian. Paham ya? Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak tutup web meeting kali ini ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Silakan dipimpin oleh Fardan.
Sudah belajar, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Fardan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.